Mbak, kakek, opa, oma, siapa? Ya, kangkung. Kangkungnya nggak usah gitu, kangkung. Ya, bakung. Karena anak kecil kan gemes, lucu, inget ya. Terus minta rangkul, blek, dipeluk, terus nempel itu ya. Nempel, nanti ada bisa pneumonia. Ya, itu nanti ada masalah pernapasan. Mungkin beliau juga bisa paham ya, seharusnya ya Pak ya. Nah, bukan cuma yang aktif yang berbahaya, yang pasifnya 2 kali beresiko ya Pak ya. Jadi kalau mencintai iya ya, kalau mencintai keluarganya jenengan, bikin sehatnya bapaknya bisa berhenti rokok. Untuk bapak sehat, untuk kalau istrinya sama istrinya sebel, gak usah pakai istri lah ya. Untuk cucu, anak cucu juga baik sebetulnya. Oke? Nah itu suami saya tidak merokok ya, menjamin itu ya Pak ya. Kemudian annyeonghaseyo ya. Kemudian manajer Riko nggak merokok. Kalau dia berani merokok mungkin bisa dikuapur sama orang jaminnya, karena Riko udah seperti anak kami ya Bu ya. Nah kalau datang ke Lampung udah ada suami saya, bapak sama nyumput ke kebun ya, menganutkan dia ternak sapi, ternak unggas, ternak bebek tuh bapak ibu ya. Nyumput dia kalau rokok sambil ngalami kelihatan sapi ini ngono ya. Ya Allah, apalagi kalau lagi ke WC, habis buka WC, bung, baunya bau rokok. Nah adik saya kerjanya di rumah sakit juga sama kayak bapak ya, dia di bagian farmasi. Nggak didengerin. Pak, jangan gini, nggak didengerin. Weh, saya Pak anak pertama ya ngomong. Habis itu dia kemarin kolek masuk rumah sakit, ternyata jantungnya bengkak. Itu juga dari rokok juga bisa ya, karena udah keenaan rokok. Biasanya orangnya udah kenyang lupa makan ya, karena udah candu. Itu tadi nikotin tadi bikin candu, efeknya berbahaya. Kalau bener-bener enggak niat enggak bisa ya, susah. Sampai sekarang aku juga ngelarangnya susah banget ya. Nah bapak saya pernah bilang begini, aku daripada orang rokok mending aku ramangan. Ngomongin ngono ya Bu ya, ngomongin ngono. Woi sekarang kopinya udah enggak Bu, udah nurut karena saya udah ancam. Iya. Yo nek wis nek aman memang jenengan pengen rono wis gampang aja cepet aja suwi-suwi ya kaya ngomong ngono. Menang langsung wong ya Pak ya. Langsung dikurangi pelan-pelan, memang butuh waktu. Nah nanti jenengan coba pelan-pelan ya Pak ya. Yang tadinya contoh 1 bungkus sehari, contoh coba 1 bungkus jadi 2 hari, bisa nggak ya? Coba usaha saja untuk bapak sehat, oke? Oke. Karena rokok tadi bukan cuma jantungnya, paru-paru juga bisa ya Pak ya. Terus kemudian dia juga bisa bikin tekanan darah tinggi dan juga bisa bikin diabetes. Nah itu ya. Nah ini sangat-sangat berbahaya. Tapi bagaimana? Memang pajaknya sangat banyak, jadi beredarlah luas di Indonesia. Di mana-mana orang bisa merokok tuh, yang paling gampang tuh di Indonesia Pak. Saya udah keluar negeri kemana-mana ya. Yang paling dari ke Singapura lah contoh. Gak ada berani orang merokok di tengah jalan, tangkap polisi. Ya bisa, langsung di penjara. Kalau nggak bayar denda kalau kayak gitu, nggak boleh, karena itu ilegal. Jadi ada kawasan tertentu di jam tertentu, cuman di situ kamu boleh merokok. Ya kalau kayak kita di mana-mana, di tempat umum, di mana-mana semuanya merokok, itu kabulnya juga bayar. Maksudnya ini kita wawasan ya Pak ya. Nah ini sebenarnya negara yang paling enak ditinggal itu Indonesia. Terlepas dari, yang usah ngomongin pemerintah ya Pak ya, terlepas dari hiruk pikuknya, tapi yang sangat lalu tidak banyak akan tuh di sini. Orang bisa buat ingus sembarangan, orang bisa ludah sembarangan ya Pak ya, orang bisa merokok kencing sembarangan juga di sini. Ya, coba kalau Pak lain langsung sama polisi. Nah mereka nya bukan kita yang lapor, CCTV di mana-mana ada. Ya, dan itu dipantau 24 jam. Ya, terus di tempat pos-pos polisi langsung tangkap begitu ya. Nah ini kitanya kan cinta Indonesia, tadi mau jadi bilang gitu ya Bu ya, dengar gak tadi? Nah ini kalau sangat cinta Indonesia, coba mulai juga dari cintai diri sendiri,
temennya bisa gak ngerokok, semoga nanti bapak bisa pelan-pelan kurangi rokok. Oke? Tos dulu dong, biar gak selek. Iya, tepuk tangan dulu dong. Bapak Ibu, yes. Kemarin ketika pulang dari mana ya, dari Sangat Kudus, kan Romantika itu kan ngelewatin sungai Kaligelis tuh Bapak Ibu ya, jembatan itu loh Bu. Ada orang buang sampah di pinggir jembatannya tuh Pak. Itu kan sungai, kalau banjir kan naik, gitu kan. Padahal ada tempat sampah. Kenapa saya langsung cerewet? Kamu ya? Gak tahu, gak gemes gitu loh. Ya Allah Ibu, itu ada tempat sampah. Orangnya gitu. Tikanya, ih itu sampah. Masya Allah, 2 kresek yang merah-merah itu lagi. Ya Allah, padahal udah ada larangan tidak boleh buang sampah di sungai atau sembarangan. Berarti yang double siapa? Orangnya. Nah ini, ya Mak ya, yang double buangnya dewe. Ada usahanya pakai sopo-sopo ki awake dewe. Kurang sadar, minim toleransi ya. Oh, ini nanti kalau saya buang di sini efeknya gimana? Mungkin nggak nyampe sana. Oh, sepenting omaku resek, orang enek sampah, bakal buat neng ngendi, terserah bodo amat. Itu ya Bu ya? Betul nggak? Ada nggak yang gitu? Jangan ya. Jangan, kasihan Bapak Ibu, jangan. Kalau memang ada yang begitu, kita jangan ikut-ikutan. Kita jadi orang yang disiplin saja, walaupun belum bisa semuanya. Oke? Bapak Ibu? Yes. Kalau di Happy Dream diajarin disiplin nggak? Ya mungkin jenengan dulu waktu sekolah juga udah diajarin, tapi kan masih kecil waktu itu ya. Nah ini kan sekolah lagi, ini kan mirip sekolah, betul anak-anak? Ya, sekolah lansia ya, taman kawak-kawak tadi ya. Iya, yang pertama disiplin ini antri, sendalnya taruh di tempat yang rapi, duduknya yang rapi, waktunya nggak boleh sesuka hati, minum juga harus setiap hari. Ini disiplin bukan? Iya, itu yang hal sepele yang mungkin Bapak Ibu alah cuman gini, tapi nanti Bapak Ibu membekas di memorinya. Oh iya ya, iya mindsetnya betul. Ini minum banyak akhirnya jadi kebiasaan. Aku senang neta, kalau saya senang banyak ute ya, karena terus diingetin terus. Biasa juga. Iya, terus nggak ada buat tempat rapi lain yang nyuruh minum kalau bukan kita. Ya saya berani jamin mana suruh minum nggak ada. Cuman kita yang sibuk keluar sampai mulutnya ini sampai kering. Kadang-kadang juga nggak didengerin, kasihan ya gitu nih, ya ampun. Ya Pak ya. Nah ini terapi tujuannya untuk buang racun, tapi lihat aku aja. Ayo, aku aja. Benar-benar aku gemuk. Ayo. Erika ini cek cilek, cewek. Monggo nek dua anak kamu pada sak meneh cek.
kolesterol. Kolesterolnya gimana sekarang? Sudah normal. Tadinya 345. Maaf Bu, sabentina. Kalau 140 ya, Bu, saya ini pinter Bu. 217. 217 sudah turun, tapi kalau bisa di bawah 200 ya tepuk tangan ya. Itu kalau kolesterol, ngomongin kolesterol itu udah sininya udah gak enak, gitu juga gak nyaman, kesemutan semuanya ya. Kalau udah turun berarti udah lebih baik nih kondisi fisiknya, betul Bu? Iya. Kalau yang belum, soalnya baru 4 hari ya. Nah, gimana mau cepet tadi? Sambil terapi ganti kebiasaan. Di rumah minum air putihnya tambah banyak. Coba usaha ya. Oke? Nah, Bapak Ibu. Yes. Ya, kalau semakin terapi lebih lama semakin enak nggak badannya? Enak. Iya, tambah enak. Tadi Om Jamin bilang, Om Jamin tuh umurnya 57 tahun ya. Tahun kemarin dia itu jatuh dari ketinggian 3 meter. Ya, itu di rumah Pak RT. Bayangin 3 meter. Kalau Bapak yang jatuh kira-kira udah berangkat ya Pak? Iya, itu dokter Madira dia sampai heran, geleng-geleng gitu. Ya, dokter Noviandri, dokter siapa lagi itu yang anestesis, aku juga lupa ya namanya ya. Ada banyak itu. Setiap datang ke kamar Om Jamin, mereka bisik-bisik, ayo Didi, betul meter kok itu. Yo, nanti nenek-nenek pokoknya pakai bahasa Jawa. Iya, mau ambil hadiah karena rumahnya Pak RT dikunci, karena dia tinggi, disuruh naik. Yang lainnya mudah-mudah nggak bisa manjat, males ya. Mentang-mentang suami saya tuh orang yang rajin gitu kan, naik, saya ngoceh itu Bu. Sadar umur, naik umur kok pengen aku lapor, ya. Kan itu habis hujan ya, pas naik izin kepleset, jadi semua tuh rame kok, perasaannya tiba-tiba nggak enak. Kenapa? Anak Tika yang itu yang SD itu nangis, nangis, ibu apa nangis, ngapa gitu kan? Waduh, ini suami saya gimana, mati nggak kayak gitu ya? Memang betul ya Bu, karena jatuhnya 3 meter itu lantai 2 tinggi sekali, kan gitu kan? Itu udah yang paling fatal aja karena kepalanya terbentur, kemudian sininya juga terbentur, tulang belakangnya. Yang mungkin Allah yang Mama kasih kesempatan terlepas itu Om Jamin bener. Waktu dicek di IGD itu sampai dokternya ngomong ke saya. Udah itu, saya kan waktu dia di IGD saya nggak dibolehin datang dulu karena butiknya waktu itu jatuh ya, sangat kejepit ya. Waktu itu nolongin anak kecil, jadi saya juga jatuh lagi kan gitu kan. Habis suami saya, waduh ini gara-gara untuk orang lain jadi jatuh semua ini ya. Jadi saya masih terapi, habis itu nyuci sendal, kok dia ngomong kayak gitu kaget, terus udah masuk ruangan baru diceritain. Ini ya Bu ya, ini kalau Bapak kok punya darah tinggi, kolesterol tinggi, itu aja atau tensi aja, mungkin Bapak udah kesana Bu. Itu pasti ya, 90% pasti ya Pak ya. Iya, 10% itu keajaiban ya Pak ya. Sudah pulang ke sana ya Pak ya. Loh, ini gimana? Dari dicek, mereka nggak percaya. 1 hari bisa dicek sampai 5 kali Pak, itu darahnya tuh diambil. Karena ini salah nggak? Jadi kolesterol normal, gula normal, tensi normal, semuanya normal. Tepuk tangan dulu dong ya. Makanya saya sangat bersyukur ya ya Allah, terima kasih diparingi kesempatan untuk hidup lagi sama keluarga luar biasa. Nah ini pelajaran yang diambil adalah ya, umurnya di tangan yang buat itu ya. Soalnya kita nggak tahu kapan meninggal, kapan kita ketemu jodoh, kapan kita punya anak, kapan kita rezeki, nggak ada yang tahu. Cuman sebelum saatnya itu jadi, usaha dulu ya. Dapetinnya gimana? Usaha dulu ya Pak ya. Jadi Om Jamin memang dia orang kesehatan, tapi khususnya terapi emang sangat menerapkan pola hidup sehat. Terlepas memang beliau terapi setiap hari Pak. Makan ayam itu kulitnya sampai sekarang
jeroan, kemudian nggak mau, ya sangat tidak mau. Terus dia itu sukanya sayur. Ibu kalau ngeliat saya belanja, kalau bawa sayur banyak berapa kali itu cuma jadi 2.000 itu saya sayur. Semuanya pedes semua di rumah saya ya. Wah, masya Allah. Jadi kalau BAB itu lancar makan sehari bisa 3 kali saking lancarnya. Ya, nah ini Bapak Ibu pelajarannya. Coba tadi benar-benar disiplin itu nggak bisa terjadi kalau kita nggak usaha. Ya, jadi harus dari hati dikencangin dulu. Kadang-kadang ada setan yang bisikin, wih itu enak loh. Sekali-kali nggak apa-apa loh. Betul nggak? Terus dicoba nggak? Yang dicoba orang ya Pak ya. Oh ya selain itu gudeg-gudeg enak loh. Nggak doyan ya. Oh bakso enak loh. Bapak Ibu. Yes. Nah, tidak makan ayam nggak makan bakso nggak makan, cuman nggak terlalu banyak. Jadi kalau pesen itu mereka anak-anak ajak main ke laut ya, ke pantai Lebak. Bukan Lebak, Nonggo, Jepara. Itu kan bagus kan pasirnya. Terus ini ya, karena kantong kering saya memang gitu ya. Kita makan mie apa? Bakso aja, mie ayam. Misalnya orang Indonesia kan suka ya, Mbak ya. Wah, mereka semuanya makannya banyak Mbak ya. Namanya masih muda ya, Mbak ya. Masih daya rohani masih kuat. Tapi di sela itu saya bilang sama yang tukang mie-nya, Pak, minta dong 1 mangkok sawi. Maksudnya gimana Bu? Sawi aja direbus 1 mangkok penuh ya, jangan sedikit loh, penuh sebenarnya gitu kan. Jadi mie ayamnya setengah, sawinya 1 mangkok dewe tantek tambah mau jadi nambah ya. Bayar nggak apa-apa. Jadi itu suka sayur. Contoh kalau Bapak Ibu mau netralin kolesterol sambil terapi di rumah, perbanyak makan sayur. Yang paling bagus sebenarnya sayur itu loh Bu, sawi putih itu loh. Sawi putih dia alkalinya tinggi, jadi dia bisa menetralkan tubuh Bapak Ibu yang asam. Ini kenapa kok bisa asam? Karena udah mulai ada darah tinggi, ada kolesterol tinggi, ada gula tinggi, makanya darahnya kurang lancar. Kalau dites pH, kita pH-nya asam Bapak Ibu, bukan basa. Oke? Paham nggak? Paham ya Pak? Terapi di sini enak nggak? Enak. Kalau nggak dari dulu ya Pak ya. Berarti jenengan sekarang sudah pensiun Pak? Belum? Sudah pensiun 3 tahun yang lalu. Jenengan kerjanya di mana dulu Pak? Di Suwondo mana itu? Rumah sakit. Oh Pati. Oh bagian apa Pak dulu Pak? Pengadaan barang. Lalu teman-temannya biasanya ya itu nakes tuh sebenarnya soro Pak kerjanya itu ya. Ini kocok-kocok itu saya Madirayu, saya rumah sakit Islam. Dia dorongi bed orang sakit. Itu mereka resiko saraf kejepitnya banyak itu. Banyak kan saraf kejepit itu Pak ya. Ada juga perawat yang diabetes, ada juga dokter yang jantung, ada kalau tidak kontrol. Oke? Karena semuanya manusia dan manusia itu berpotensi. Nah, bagaimana cara mencegah? Ya tadi ganti kebiasaan. Susah ya usaha. Betul? Iya. Setuju ya Pak ya? Iya. Bukan cuma Bapak buat semuanya. Oke. Bapak Ibu? Yes. Ada nggak dulu jarum terapi di sini badannya rasanya berat, pegel-pegel tapi sekarang udah enteng, ada nggak? Ada. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Baru 4 hari, sabar ya. Ajak kawan bisa pakai mata tapi enak ya. Oh Bapak yang ngajak, Bapak ajak kawan biar bisa di sana bubuk lagi ya Pak ya. Nah kalau udah mulai enteng badannya itu satu perubahan yang kecil ya, berarti sudah mulai katakanlah lancar aliran
jadi jalan darah kita itu namanya pembuluh Darah. namanya apa? Pembuluh darah. Darahnya Bapak Ibu warnanya apa? Merah. Ada nggak yang merah-merah hitam? Ada banyak. Indikasi apa kalau yang merah-merah hitam ya kira-kira ya? Darah kotor ya, berarti pakai sunlight ya Pak ya, biar bersih ya. Bapak Ibu, Yes. indikasinya bisa jadi ada penyakit dewasa, tadi kolesterol, bisa gula, bisa tekanan darah tinggi. Karena darah yang sehat itu warnanya merah terang, nyala, seger, orang kenal banget ya. Itu kalau udah sampai warnanya udah di luar itu atau merahnya enggak merah banget, itu bisanya HB-nya biasanya rendah. Itu juga bisa dilihat kasat mata ya, yang gampang. Tapi kalau mau cek, mau lebih jelas, ya cek kesehatan. Minimal di apotek lah, jangan pelit-pelit, jangan cuma beli bakso aja. Cek kesehatan itu juga penting. Oke? Oke. Oke? Oke. Ini pasti belum pernah cek kesehatan. Karena duitnya untuk beli rokok terus, ya Pak ya. Enak ya Pak ya makan rokoknya Pak, kenyang ya Pak ya. Ih, tepuk tangan dong buat bapaknya. Semoga bisa ada perubahan dan bisa tambah rajin, bisa juga lebih sehat kayak Bapak Ibu. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu. Yes. Mau jadi terus, apa sih hubungannya dengan terapi? Nah, ini kan terapinya pakai gelombang. Coba bilang gelombang. Gelombang. Pintar. Pintar. Bisa. Bisa. Membantu. Melancarkan darah. Melancarkan darah. Memperbaiki syaraf. Memperbaiki saraf. Membersihkan darah. Membersihkan darah. Menetralkan racun. Menetralkan racun. Udah itu aja, yang lainnya masih banyak, itu aja ya. Itu kalau udah baik semua, insya Allah bener ya, dengan rajin, dengan ikut ngomong sama seninya, dengan ojo double-double lah ya, kasarannya ngono ya Pak ya. Sen double sinten Bapak Ibu? Diri sendiri. Ini jujur ya Pak aku, ini lo nggak ngaku ya Pak ya. Double nggak Bu? Bapak double nggak? Ibu double nggak? Insya Allah nggak emprek ya. Ya. Nah ini kalau niatnya udah baik, misalnya kalau memang belum bisa ini pelan-pelan ya Pak ya tadi ya. Ini kalau semuanya udah usaha semua, nah hasilnya pasrahkan sama yang buat hidup ya. Pasrahkan sama Allah ya. Apapun itu saya sudah ikhtiar ya Allah, minta tolong bantu untuk sehat. Oke? Oke. Nah, karena tadi mungkin Bapak juga di rumah sakit ada alat seperti koyo, saya punya di mana ya? Itu. Ini ya. Fisioterapi itu sebenarnya baru ada beberapa tahun belakangan ya Pak ya. Dulu kan tidak ada. Dulu itu. Nah, sedangkan Happy Dream itu sudah sekitar 18 hampir 19 tahun sudah ada di Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Nah, ini dulu kami diketawain Bu dulu. Apa terapi yang tepuk-tepuk tangan? Mau terapi yang panas-panas dulu. Awalnya begitu. JC ya. Belum tahu ya karena waktu itu fisioterapi tidak ada. Ya, rumah sakit itu baru-baru ada fisioterapi itu entah mungkin 4, 5 atau 6 tahun, mungkin 7 tahun yang lalu ya paling lama. Dulunya belum ada pun, kalau ada yang pertama itu kayaknya ada di Darmatis deh ya di Bandung. Itu yang rumah sakit khusus kanker tiroid gitu ya. Nah itu juga alat Happy Dream ada di sana. Tepuk tangan dulu dong ya. Ada di rumah sakit Gatot Subroto ya, Subroto ya, itu juga ada Subroto ya. Terus ada di rumah sakit di Pulau Galang Batam, itu juga ada. Maras mau ada. Cek sendiri sana, kalau punya duit ke sana nggak apa-apa ya ya Pak ya. Sekalian jalan-jalan kalau ke Batam sebagai ceweknya di sana. Nah ini pack ini fungsinya seperti yang Bapak Ibu pakai kop ya. Kopnya model terbarunya dulunya ini pack. Pakai ini untuk terapi fokus yang kayak Bapak Ibu pakai ya. Jadi yang dialirkan tadi itu gelombang pintar untuk merangsang syaraf Bapak Ibu yang tadinya rusak supaya bisa lebih baik. Nah itu bisa dipakai di mana? Dimanapun
sekali juga nih. Cek ya besok ya. Ya udah makanya cek biar aku tahu, biar aku nggak suzon. Jod, cek anak paling cek ketemu susu sebelah ya bu. Ya pak ya. 60 kalau komplit. 60 kalau mau pak ya. 50 kalau komplit. 50 kalau mungkin larang ya pak ya. Tapi saya hati. Nek rokok pira pak sebungkus pak? Sedina iso rong bungkus kala lah rokok isiane ya pak ya. Ayo, karek Ibu Siti kalau atuh brantong di ya, kalau bisa jenengan cek besok mungkin jangan habis. Biasanya kan Bapak tadi sarapannya siang-siang ya. Ini belum sarapan. Udah ngerokok berapa kali tadi? Balik. Yang kelihatan. Benar. Benar. Jujur. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Gorengannya apa tadi yang dimakan di rumah? Enak ya Pak? Enak. Ngopinya udah berapa gelas ngopinya? 2. Oh nanti lambungnya bisa rusak gitu ya. Kalau bisa kopinya boleh sekali pagi, tapi jangan pakai gula kalau mau sehat ya. Untuk jantung bagus, tapi 1 sloki aja. Itu untuk jantung bagus, tapi no gula. Ya, tidak pakai gula. Itu boleh. Ya. Astagfirullah. Robbal baraya. Astagfirullah. Minal khotoya. Ya Allah ya Rabbi. Malah saya kentang, saya manis, saya enak ya Pak ya. Aduh. Sehari bisa berapa kali minumnya? Besok alon-alon tangi turu mini banyu teh yo sedikit aja ya. Nah ada yang bilang gini, Mela nyatanya aku ngerokok yo jamet urip yo memang ngerokok ae. Ya Pak ya. Teh muga-muga jalane panjang umur ya Pak ya. Nah tapi seandainya pun terpaksa orang tuh terpaksa menua ya, saya juga bisa tua tapi maaf kalau seandainya sakit meninggal sehari teh besoknya itu nggak apa-apa, jadi nggak boleh repot sopo-sopo loh Mbak. Ngono maksudnya enak ya Bu ya, jangan sampai yang sampai stroke puluhan tahun kan kasihan, atau luka diabetes yang sampai wah ya Allah kan sakit ya Pak yo. Iya yo anaknya yo pasangannya capek tuh lah yo yo. Tapi sabar ya Bu ya. Bapaknya soalnya stroke yo. Ada istri nggak di rumah? Ada berapa? 2, 3, 4? 3 oh sok ganteng juga 3. Allah ya Allah. Ya pokoknya siapapun, bukan cuma bapak saya yang satu ini, siapapun semuanya yang ada di sini, coba kita semua semangat usaha untuk ganti kebiasaan hidup sehat. Oke? Oke. Bapak Ibu? Yes. Sudah mandi alat ya? Sudah. Sebelum itu ada yang mau tanya nggak? Enggak. Nggak, udah pinter. Ada yang mau tanya nggak? Udah tahu mah itu aja Mbak yuk. Ini apa? Nah, bisa pakai kok. Ditempel tapi ini pakai kabel gong juga, harus pakai semua pengalaman itu kayak ya neng apa online sih ditempel kok itu bukan alat terapi, itu alat massage atau alat pijat ya. Nah kalau alat pijat itu kan ada kan yang orang yang kayak kuku gitu kan, itu dia cuman kulit luarnya doang, dia tidak sampai syaraf ya, cuma untuk pijat, gampang pijat gitu ya. Tapi kalau alat terapi dia sampai syaraf, itu bagian yang paling jauh ya Bapak Ibu ya, dia bisa menjangkaunya yang tadi ya matras enak, matrus enak, itu kan alat terapi ya Bu ya. Nah itu bisa. Kalau rumah sakit juga sebenarnya juga baik, cuman alat terapi rumah sakit itu pakai radio frekuensi yang tinggi ya, makanya tidak bisa setiap hari. Nah kalau matras atau matrus ini frekuensinya rendah, jadi bisa dipakai setiap
setiap hari. Malah dianjurkan matrasnya kudu sampai 8 jam, kalau semua plus 3 jam setiap hari. Karena terapi gratis nyobanya cuma 30-40 menit. Nek pengen enak yuk digowo boleh. Oke, paham anak-anak? Oke, paham. Nanti tak akan ke rumah bapak ya. Oke, minumnya dihabisin dulu ya. Berarti kita terapi jantung. Sini ketika mau ke Kudus. Sabar, ayo bareng-bareng. Sini terus. Aku di belakangnya takut aku. Kita sehat Bersama. Suaranya kita sehat Bersama. Bersama kita sehat. Di ujung. Oh, driver. Biasanya sampai jam berapa Pak kalau itu? Ya kalau bisa kita terapi dulu pas di jam-jam yang nggak ngantri. Jadi kan Bapak terapi habis itu nanti kerja gitu. Jadi sebenarnya sih siapa sih yang nggak butuh duit ya Bu ya? Tapi kalau bisa cari rezeki dan cari sehat, kalau bisa sejalan seimbang. Jangan sampai berat sebelah. Nanti malah bingung kalau uangnya banyak, badannya kurang sehat, nanti habis juga untuk dari sehat. Betul ya? Ya ini saya terus udah punya uang, tapi dia badannya sehat bisa cari kerja lagi. Betul nggak? Nah, itu namanya mindsetnya, pikirannya harus positif. Oke? Bapak Ibu? Sudah mati alatnya ya? Sekarang terapi jantung, besok datang lagi. Semoga yang rajin setiap hari, niatnya sehat, insya Allah dapatnya juga sehat.